Nah, di video ini saya mau membahas perihal personal statement yang saya gunakan saat apply beasiswa Fulbright. Nah, dengan personal statement atau esai ini yang saya kirimkan ke komite Fulbright, alhamdulillah saya lulus dalam 1 kali coba apply beasiswa Fulbright. Check it out. Yang pertama, ada beberapa bagian dari personal statement yang teman-teman harus tuliskan kalau mau lulus beasiswa luar negeri, khususnya di kasus saya adalah Fulbright. Nah, pertama yang harus dituliskan adalah, kan Fulbright itu adalah beasiswa ke Amerika Serikat. Jadi yang harus di-highlight pertama kali harus ada hook-nya. Kenapa kok Amerika, bukan Inggris? Kenapa enggak ke Australia? Kenapa enggak eh, Jerman? Nah, yang membuat Amerika unik itu apa untuk jurusannya masing-masing? Nah, di kasus saya itu S1 sama S2 linear dari pendidikan matematika. Nah, yang saya tulis itu begini. Salah satu mimpi saya adalah melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Nah, kenapa Amerika? Karena Amerika itu punya tradisi penelitian yang kuat banget. Ya, jelas ya, Amerika itu penelitiannya besar-besar, terus dosen pembimbing saya juga penelitiannya itu dananya gede-gede. Terus, lebih spesifik lagi ini. Terus banyak perusahaan-perusahaan raksasa di bidang teknologi pendidikan itu didirikan di Amerika Serikat. Contohnya kayak Google, Microsoft. Nah, mereka itu kan bergerak di bidang pendidikan tuh ya. Nah, nggak diragukan kalau ngelanjutin program studi doktoral di Amerika Serikat itu, maka saya akan mendapatkan pendidikan terbaik. Lalu juga dengan membangun network dengan profesor dan para akademisi lainnya, saya juga bisa melakukan penelitian yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya teknologi di pendidikan matematik. Nah, satu alasannya kenapa Amerika ya karena di Amerika itu perusahaan startup itu kan berasalnya dari Amerika ya. Pendidikan semuanya itu startup yang udah jadi unicorn atau dekakon atau kon-kon lainnya itu dari Amerika Serikat. Nah, kebanyakan di situ bukan dari negara lain, walaupun negara lain ada ya, tapi sentralnya itu ada di Amerika. Nah, itu kenapa saya yang pendidikan, wah, kalau kuliah di Amerika tuh tempat yang paling pas. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan, kok kalau misalnya jurusannya akuntansi, kenapa kok akuntansi harusnya di Amerika, padahal di negara-negara lain tuh ada jurusan-jurusan akuntansi. Kalau misalnya jurusannya adalah kesehatan, kok kenapa harus di Amerika kuliah kesehatannya, kenapa nggak di negara lain, padahal di negara lain jurusan kesehatannya juga banyak. Bagian kedua yang harus ditunjukkan adalah leadership berorganisasi. Nah, di sini kita bukan cuma nulis saya memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Nah, bukan begitu, tapi harus spesifik. Ini contoh punya saya. Nah, saya senang berkegiatan organisasi dan pemecahan masalah. Terus saya juga sudah berkontribusi nih ke institusi tempat saya kerja, yaitu Universitas Pamulang. Contohnya apa nih? Nah, saya dipercaya jadi editor in chief. Jadi kalau teman-teman yang biasa nulis itu editor in chief itu adalah posisi tertinggi di jurnal. Nah, jurnal yang saya kelola itu sebelumnya tuh belum saya dari pertama kali jurnal itu ada, terus bekerja-bekerja sampai terakreditasi sama pemerintah. Terus saya juga motivasi yang ada di tim saya untuk ngelakuin yang terbaik sampai jurnal itu terakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu saya juga pernah jadi koordinator mata kuliah. Nah, tugasnya itu mengkoordinasikan kayak modul yang mau digunakan di mata kuliah tersebut, sama nyiapin silabus, sama nyiapin kayak UTS UAS-nya, menyeragamkan soal, juga ngajarin kayak pelatihan statistik. Nah, di situ yang harus ditekankan adalah leadership, kemampuan kepemimpinan. Jadi teman-teman harus
mastiin pernah punya pengalaman kepemimpinan. Kalau udah punya pengalaman organisasi bagus, tulis jabatannya harus spesifik, misal jadi ketua, ketua BEM. Terus kegiatannya apa aja, responsibilities-nya atau job desk-nya itu harus ditulisin. Jangan cuma nulis abstrak aja tapi nggak pernah ngelakuin leadership-nya itu. Atau misalnya kalau teman-teman sibuk kerja atau sibuk nggak bisa ada kegiatan di luar, misalnya di rumah harus ngurusin orang tua yang mungkin sudah tua dan sakit-sakitan, ya tidak apa-apa nggak ikut organisasi karena kan setiap orang punya eh, latar belakang berbeda. Tapi yang mereka lihat itu setahu saya adalah bibitnya. Jadi walaupun misalnya teman-teman sibuk kerja, tapi harus tetap menunjukkan leadership. Contohnya apa? Misalnya kalau misalnya lagi nunggu dosen gitu ya, terus dosennya belum masuk. Nah, teman-teman bisa berinisiatif untuk mengajak teman-teman yang lain, misalnya jurusannya mau kuliah bahasa Inggris gitu. Terus ngajakin teman-teman, ayo teman-teman, ayo kita ngumpul-ngumpul yuk kita bahas soal. Nah, kemampuan teman-teman untuk memorganisasikan orang lain tersebut itu salah satu bibit dari leadership. Jadi nggak harus jadi ketua BEM untuk dapat beasiswa ke luar negeri, nggak gitu. Yang mereka lihat adalah bibit-bibit. Jadi nanti kalau habis dapat studi, dapat beasiswa keluar, terus balik ke Indonesia, leadershipnya itu bisa lebih kuat lagi. Begitu. Saran saya jadi kalau teman-teman yang masih semester awal-awal, kalau masih banyak waktu jangan cuma kuliah pulang aja, tapi juga harus banyak ikut kegiatan organisasi. Nggak harus ada yang di kampus, mau di luar kampus juga boleh. Yang penting ikut komunitas. Gitu. Nah, paragraf ketiga itu adalah perihal kegiatan sosial. Nah, di sini saya nulis satu kalimat. Nah, masalah yang dihadapi oleh kebanyakan orang Indonesia itu adalah namanya kemampuan matematikanya. Nah, kita harus ngasih data nih di sini. Saya ngambil data dari OECD pada tahun 2020, ranking matematika Indonesia itu ada di 72 dari 70 negara yang disurvei. Nah, hasilnya itu kan rata-ratanya gimana untuk daerah-daerah yang di daerah pedalaman. Nah, terus saya juga sudah berkontribusi untuk pendidikan. Nah, contohnya apa? Jadi kita harus selalu real di sini, harus kasih contoh spesifik. Kegiatan yang saya lakukan itu saya jadi guru volunteer, jadi saya tuh ngajar di daerah-daerah pedalaman, sebenarnya nggak pedalaman banget sih, saya pernah ngajar di Lebak, tapi daerahnya itu tuh masih banyak sawah-sawahnya, terus sekolahnya itu yang saya ngajar di situ. Gedungnya udah pada rumpuh, udah pada roboh ya. Terus sekolahnya juga menurut saya itu kurang layak. Nah, saya ngajar di sana tuh tanpa digaji, yang ngajar aja seminggu datang, seminggu sekali. Nah, terus lebih spesifik lagi kita jelasin kondisi di sekolah tersebut. Lebih dari 50% mahasiswa yang ada di sekolah tersebut tuh nggak ngelanjutin sekolah ke pendidikan tinggi, malah banyak yang drop out. Terus saya ngajarin di matematika di sana sama saya memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan mereka. Atau minimal jangan drop out. Tuh. Jadi di paragraf ketiga teman-teman harus nulisin kegiatan sosial. Kalau belum pernah punya kegiatan sosial, lakukanlah. Apa aja, misalnya teman-teman suka public speaking, nggak sih, kalau bisa di sekolah, di kampus, ikut kegiatan komunitas public speaking. Atau terus ajarin, ajak teman-temannya yang ada di organisasi tersebut untuk lakukan kegiatan sosial, misalnya public speaking di sekolah-sekolah pedalaman gitu, rutin aja ngajar gratis. Jadi itu kan bisa langsung dapat 2 poin, satu dari leadership dengan mengajak teman-teman komunitasnya untuk berkontribusi ke masyarakat, kedua berkontribusinya itu sendiri, jadi ada dapat poin juga di kegiatan sosial. Nah, kalau misalnya nggak sempat di kampus ya nggak apa-apa, di lingkungan rumah sendiri juga boleh. Misalnya ngajarin public speaking sama anak-anak komplek gitu atau anak-anak yang di kampung, bebas saja. Yang penting rutin terus melakukan kegiatan sosial. Jangan cuma sekali 2 kali, tapi harus rutin setiap minggu sampai setahun, sampai 3 tahun, sampai 5 tahun. Nah itu harus rutin. Paragraf keempatnya ini saya lanjutkan masih perihal tentang pengabdian sosial.
Karena menurut saya poin penting dari Fulbright ini adalah bagaimana kita bisa berkontribusi setelah dapat pendanaan. Nah, pendanaan beasiswa Fulbright ini kan apa? Beasiswa ke luar negeri itu kan nggak kecil ya, miliaran. Jadi mereka habis ngeluarin duit miliaran pasti mau dong ada hasil buat tempat asal mereka. Nah, jadi saya tekanin lagi, saya tulis nih di sini. Nah, saya secara teratur, secara rutin berkontribusi ke pendidikan. Karena kan saya backgroundnya pendidikan, jadi saya nekanin kalau saya sudah berkontribusi di pendidikan. Nah, saya itu udah ngatur waktu, tempat kepada para volunteer sukarelawan buat ngajarin matematika sama bahasa Inggris di Yayasan Yatim Piatu dan sekolah yang ada di pedalaman sejak 2017. Nah, saya rutin tuh ngajar di sekolah-sekolah di pedalaman, terus ngajar juga di Yayasan Yatim Piatu. Terus pertama awalnya tuh saya ngajar dulu sendiri, terus lama-lama ada teman yang ikut akhirnya punya tim yang cukup ada beberapa anggotanya. Terus saya akhirnya udah saya atur aja Bapak uh, anggotanya itu dosen-dosen. Jadi Bapak ini ngajarinnya hari ini, mata kuliahnya ini, terus kalau Ibu ini ngajarinnya hari sekian, terus mata kuliahnya apa gitu. Terus metode yang digunakan itu macam-macam sama teknologi. Nah, jadi yang di paragraf keempat saya menekankan kembali perihal kegiatan sosial. Di paragraf kelima, saya menekankan bahwa setelah lulus dari Amerika mau ngapain. Nah, kita harus udah jelas tuh, habis lulus dari kuliah kita harus ngapain. Jadi bukan cuma kuliahnya harus ngapain aja, tapi pas lagi kuliah, habis selesai kuliah tuh udah tahu mau ngapain aja. Dan harus real kegiatannya spesifik. Nah, di sana saya mau nge-share ilmu yang saya udah tahu ke orang-orang lain, khususnya tentang matematika. Harus ditekenin ya, kalau kita kuliahnya akuntansi, kontribusi ke akuntansi itu apa? Nanti kalau kuliahnya misalnya keperawatan, di bidang keperawatannya itu apa nanti kontribusinya. Terus contoh misalnya saya mau buka training center di Unpam. Kenapa training center? Karena sebelumnya saya sudah ngadain pelatihan-pelatihan ke daerah-daerah matematika. Jadi saya mau buka dengan skala yang lebih besar lagi. Nah, kenapa training center teknologi pendidikan? Karena setelah pas lagi COVID ini pelatihan tentang online learning itu perlu banget. Jadi kan banyak tuh guru, siswa tuh pada kaget ya belajar online learning di awal-awalnya. Jadi butuh pelatihan biar bisa mentransfer ilmu dengan tepat dan efisien, khususnya untuk mata kuliah matematika yang sebenarnya matematika itu harus belajarnya tuh di ruang kelas ya. Tapi gimana biar belajar online tapi tetap kualitasnya sama kalau kita belajar di ruang kelas. Nah, di paragraf ke-6 saya mau lanjutin peran saya setelah lulus. Nah, saya jelasin saya kan S1 sama S2 dari pendidikan matematik. Nah, pakai beasiswa tuh semuanya. S1, S2 alhamdulillah beasiswa, S3 juga alhamdulillah beasiswa. Nah, saya mau motivasi nih teman-teman yang nggak punya dana tapi mau punya bakat untuk melanjutin studi ke perguruan tinggi baik dalam atau luar negeri. Nah, karena saya dapat beasiswa Fulbright itu kan beasiswa tertua, salah satu yang tertua di dunia. Nah, saya dan kekuatan networknya itu bagus banget. Nah, saya setelah lulus dari Fulbright dengan networknya Fulbright tuh saya mau ngebantu orang-orang Indonesia buat dapetin beasiswa ke luar negeri. Kenapa? Nah, karena setiap orang itu punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Nah, demikianlah sebelum saya tutup nih saya mau simpulkan. Jadi yang harus teman-teman tulis adalah kenapa Amerika harus di-highlight pertama kali. Tulis tentang kepemimpinan, lalu tulis tentang kegiatan sosial yang sudah pernah dilakukan, lalu rencana setelah lulus. Nah, rencananya itu harus balik ke Indonesia, jangan sampai nggak balik ke Indonesia. Terus ditulis balik ke Indonesia dan mengembangkan Indonesia. Nah, demikianlah personal statement saya. Semoga bisa dijadikan contoh dan bisa membawa teman-teman lulus beasiswa ke luar negeri, khususnya Fulbright.
Semoga bermanfaat. Terima kasih.